Udah action ya nih. Oke, gue sekarang bumpernya mungkin agak beda. Gue coba berusaha untuk mengumpulkan bumper ini, oke? Welcome to mini podcast Ibu Owner Demi. Gitu gak sih? Iya. Oh, gitu. Oh my god. Oh my god. Oke. Keren. Waduh, terima kasih. Sekarang gue datang tamu andalan yang super hits terus kayak emang tuh mini vlognya emang gue selalu tontonin by the way. Kalau lo tiktokers emang lo tahu dia. Ya iyalah, masa nggak tahu kalian keterlaluan kalau nggak tahu mah. Gue Kana, hello, welcome kalau Lismaya. Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god, tuh gitu ya. Tebak, Ibu Owner lagi di mana nih? Di Phoenix Di gitu. Phoenix. Gue aja bingung nih mau nanggepinnya gimana Ya ya. gitu Oh memang. gitu ya. Oh oke. Gitu. Tapi first of all, Yes. apa kabar dirimu? I'm fine. Kayaknya lo semakin hits deh kayaknya. Masa sih, kenapa? Why? Kayaknya lo keluar negeri Iya gitu dong. kan. Terus kayak, kayaknya lo makin makmur aja nih. Alhamdulillah kakak saya, mungkin berkat doa dari netizen. Iya, oke. Ya kan? Thank you netizen ya, jangan ngehujat aja ya gitu ya, gitu. Jadi gimana Kak? Sebenarnya nih kita langsung intro aja ya. Langsung aja ya. Hmm. Oke. Gue tuh kenal lo memang awalnya dari TikTok gitu. Oh iya? Iya, gue sering banget lihat konten lo terus sama Kakak Mayang gitu gitu. kan. Karena waktu itu Kakak Mayang sempat viral ya. Iya. Memang masih viral juga sampai Masih detik ini. viral. Yes. Tapi kayak lo emang harus viral sih. Iya, oh gitu. Iya. Sebenarnya tuh kakak nggak tahu kalau dulu itu aku modeling kak. Oh wow. Iya, aku dulu modeling majalah Bobo. Enggak ya. Jadi gue tuh liatin konten lo Kak, kayaknya memang lo tuh suka banget kemana-mana jalan-jalan gitu kan ya. Tapi juga lo juga gue liatnya seorang pebisnis sih. Alhamdulillah, gitu ya. lagi belajar. Lagi Kak. belajar, lo punya Loli Cafe kan, ibu owner ya iya. gitu. Jadi kalau Loli ini punya cafe di mana Kak? Di Kampung Bengkok, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah ada ya Ada nanti di lo bawah ya. masukin di net Iya, gitu ya, 3 oke? sampai 4 jam kalian perjalanan dari sini ya. Oke. gitu. Dari rambut gue yang udah lurus sampai keriting lagi Iya. nyampe baru ya. Nyampe, pokoknya Oke. abis kenyang di Jakarta nyampe sana lapar lagi saya. Mantep. Berarti tujuannya emang bikin lapar ke sono. Iya, bikin lapar jadi makannya banyak. ya Oh, kan? gitu tujuannya. Udah banyak tiktokers yang datang. Kalian belum, gak gaul. Nanti kita review ya. Oke. Nanti kalau misalkan mata gue muter-muter, lo marah gak nih? Hah? Mata Ya gue kayak enggak, gila. enggak. Bapak dibully itu udah kayak makanan sehari-hari. Aduh, Iya. nggak sakit hati lo? Ya enggak, ngapain, kesakitan apa sih yang belum pernah aku rasakan. Jadi Aduh. kalau kayak gitu doang buat aku tuh kayak remahan rengginang. Remahan rengginang, kerenyes dong Iya, ya. kerennya. Jadi kayak nggak pernah, aku tuh nggak pernah masukin ke hati lagi kalau misalkan aku di underestimate ataupun dibully, sayang. Jadi kayak buat aku tuh ya udah, it's okay, no problem. Yang penting aku tidak menyakiti kalian dan tidak menyakiti siapapun. Fokus ke tujuan ya. Fokus ke tujuan ya. Yes, membahagiakan diri sendiri, mempercantik diri sendiri, dan orang di sekitar aku yang mencintaiku dan menyayangiku. Mantap, gue sampai jadi speechless lo ya. Terdiam. Emang role model gue dah. Lo udah paling role model gue dah pokoknya. Jadi gini. Lu udah sukses nih, udah. Amin, Gue ya ngeliatnya udah Allah. sukses. Lu udah punya Amin. kafe, terus sebenarnya gini. Gue penasaran nih, konten-konten lo kan mini vlog semua jalan-jalan gitu. Gimana sih cara seimbangin nih secara bisnis sama konten kreator tuh? Gue penasaran sih. Justru itu sebuah pekerjaan yang nyambung. Oh, nyambung ya? Iya, jadi di mana kan aku buka bisnis, aku udah nggak usah kayak capek-capek promo bayar siapa-siapa, orang yang datang sendiri. Karena kan aku juga udah nge-brandingin gitu. Justru bagus kalau justru kita udah, bagus ya. pokoknya kalau udah jadi konten kreator yang orang udah senangi, mau bikin apapun agak mudah karena kita udah punya nemong ya, Wak. Nemong. Nama. Yang penting bawa nemong gitu Iya, kan. gitu. Jadi kayak nggak mengganggu, justru itu bagus
bagus gitu. Kita konten kreator tapi kita juga punya bisnis. Itu malahan sekarang tuh rata-rata kayak kalau dulu kan misalnya dia artis, dia buka bisnis aja mumpung, bukan aja mumpung, dia pinter Neng. Karena dunia entertain, dunia konten kreator itu tidak akan lama lo stay di atas terus, tidak ada. Lu pasti akan namanya roller coaster, naik turun, terjungkal terbalik. Sama kayak hidup. Jadi kita harus benar-benar bisa bagaimana caranya membuat posisi itu gimana tetap bagus, tetap meningkat gitu. Harus brain lu harus diputer. Brain gue harus brain gue ya. Kok brand jadinya tiba-tiba ya? Berarti otak gue gitu emang ya. harus digulung-gulung, guling-guling gitu gitu ya. Jadi jangan pada marah kalau di sini gue lagi guling-guling otaknya ya. Jadi tolong. Ya gitu Oke, jadi ini perjalanannya berarti tidak mudah lah ya Kak Nggak ya. mudah, Kak, gitu. Jadi harus udah gitu kayak lo maksudnya kayak jadi konten kreator otomatis lo harus terima pro dan kontra. Nggak mungkin orang semua suka sama lo terus, dan cara menyikapinya harus bisa, harus tahu. Jadi jangan cuma terjun doang, lo nggak tahu cara menanggapinya kayak gimana. Yang akhirnya bisa jadi bumerang buat diri lo sendiri. Nah, gue punya ada kasus nih. Apa tuh? Wah, kasus apa nih? Ini Ngeri agak mendekat kali ya. Iya. Jadi gini, gue tuh emang orangnya kan mantau TikTok banget nih. Ya, Terus harus. di TikTok ini nih lagi ada viral, kita nggak usah sebut namanya, yang berhijab tapi ya makan konten es krim. Iya, tahu kan? Gedak nih gue juga. Nah. Karena gue berhijab, men. Ya gue aja nggak, bener. gue gedek gitu loh. Iya. Maksudnya kayak ya mohon maaf kan ada cara lain buat makan es krim ya Iya, gitu. banyak. Ini. Kan jadi laki-laki yang ada di sini nih ngomongin mulu gitu. Gue Iya, kan jadi kayak ih ya Allah emang gak ada yang lebih beradab kali ya. Tapi gue pengen tahu sih soal pendapat lo ini. Kan lo salah satu yang berhijab juga gitu kan. Dan gue juga tahu bahwa Indonesia ini kan negara timur ya. Betul. Jadi sangat menjunjung tinggi norma agama. Nah ini gue pengen tahu nih tanggapan lo nih tentang masalah yang lagi ada di tetangga sebelah bukan di sini gitu. Ya berada, makasih banget ya udah ditanya, emang gue pengen bahas, cuman karena konten gue mini vlog, otomatis gue nggak bisa bahas ini dia nih gitu. Nah, oke, bahas dah. Nah bahas, jadi sebenarnya menurut gue tuh ini nggak pantas say. Jadi nggak pantas ini gini, nggak cuman menurut gue ya kalau misalnya gue family-nya juga gue malu, apalagi dia kayak kita sebagai umat muslim tuh berasa malu juga beb gitu. Karena mungkin menurut dia tuh gaya dia tuh keren, padahal masih banyak kok yang gaya dia lebih keren. Maksudnya orang juga bisa lebih keren gayanya, nggak gitu apa makan es krim gayanya kayak gitu. Lu kalau misalkan mau gaya kayak gitu nggak usah diupload, ya kan? Karena yang gaya lu kayak gitu, tangannya diem. Masih banyak apa ya namanya, maksud gue tuh gini, gue nggak baca sampai gini, yang orang yang jarang speak up aja tuh speak up loh kayak Abizar ya. Aku lihat dong di story dia, karena emang ini udah meresahkan gitu, karena dia konten kreator juga, dia berfollowers, takutnya itu dicontoh orang, ditonton juga tidak baik Kak, kayak gaya-gaya kayak gitu. Udah sebelumnya juga dengan dia pakaian, mungkin kalau pakaiannya mungkin dia bisa aja kayak dia nggak sengaja lah atau segala macam. Kalau itu kan disengaja banget Kak gaya kayak gitu. Jadi nggak pantas, dan memang apa namanya, semua harus speak up sih. Orang-orang konten kreator yang punya banyak followers lebih pintar lagi cari konten yang buat naikin value dia dalam berkonten. Berarti kan emang ada value yang mau disampaikan kan kalau konten kayak gitu. Kalau kayak gitu apa value-nya coba nih Ya. Kayak aku nih value aku, ya kan value-nya. Oh berarti dia public speaking-nya oke. Misalkan ya gitu kan. Terus kalau dia apa yang mau dia taikan, apalagi kan dia ngampus deh kalau nggak salah, dia anak mahasiswi deh. Kayaknya umurnya baru 20-an gitu gak sih? Kalau nggak salah ya. Umurnya baru 20 ya. Iya, pokoknya dia lagi Iya, ngampus. segitu Aku lihat ngampus. konten ada in my lab dia lagi anak kampus juga, dia kayak mahasiswi lah namanya, Mahasiswi. Iya, Masih ya deh kah. Pokoknya gitu, pokoknya gak pantas sih contoh kalau bisa apa namanya, gimana ya, bikin efek jerak untuk tidak mengulang lagi konten-konten seperti itu. Jangan. Kakak cantik, kakak masih bisa, kakak adik kelas gue berarti ya, Desa ya masih bisa untuk berkonten yang lain yang untuk banyakin followers dia, naikin value dia, atau dia pengen jadi selebtok, selebgram, selebtube, atau dia mau jadi airtong, banyak kok hal yang lain. Ini banyak hal positif yang bisa digali lah ya. Betul, gitu. ketimbang kayak gitu. Oke. Dan kalau dia mau memilih konten itu, menurut aku jangan berhijab.
gitu. Kalau Iya dia mau sih, milih kontennya kayak gitu tuh jangan hijab, karena rentan, karena ini jadi kalau hijab ini kan adalah kewajiban orang muslim nih. Kita orang muslim wajib berhijab. Tapi ketika kita berhijab harus bisa juga menjaga sikap kita menjaga gitu sikap ya. kita Oke. gitu. Itulah fungsinya kita berhijab. Oke. Menjaga sikap kita, menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kayak Ibaratnya bikin konten kayak gitu kan kayak kucing dikasih ikan asin gak sih? Iya. Gitu kayak emang Nganga. nganga jadinya kan. Banyak yang nganga di sini soalnya gue nyindir aja di sini. Kalau laki sih seneng ya Wak gitu, tapi kita kayak ya Bu, kita kayak malu loh, kita kayak umat muslim, umat Islam ya, malu gitu. Malu. Kayak gitu. Better walaupun misalkan dia nggak diupload, terserah gitu. Ya udah konsumsi pribadi aja gitu iya, kan ya. gitu. Mungkin dia berpikir misalkan orang aja banyak kok yang kayak gitu, banyak. Banyak. Tapi nggak diupload Neng, Di-upload, agak diupload sayang. Konsumsi di sendiri, lu mau sama cowok lu kayak gitu, lu mau sama gadun lu kayak gitu, lu mau sama lekong lu kayak gitu, ya terserah lu pada. Tapi jangan diupload. Jadi konsumsi diri sendiri aja dan pasangan lu gitu, dan ya orang-orang sekitarnya kayak yang gak jangan diupload gitu. Apa mungkin itu cuman settingan belaka dia sama cowoknya pengen tenar? Ya, Kalau menurut lo itu etis gak sih? Enggak, Enggak. jangan kayak gitu. Bagusnya jangan kayak gitu karena dia udah berfollowers. Oh, iya. Yang nonton satu Indonesia, bahkan mungkin mancanegara. Yang kita tuh notabene muslim baik ya. Kelakuannya tuh kayak gini-gini ya, norma-norma yang benar gitu loh. Jangan kayak gitulah kawan. Iya, jadi cari popularitas ataupun ya lu value lu lah, jangan sampai harus merendahkan harga diri lo sendiri, dan diri umat muslim yang berhijab. Iya, kalau gue sih lihat tanggapan seperti ini, maksudnya ini banyak banget yang harus pick up soal ini. Karena menurut gue jujur gitu merasa prihatin sih sama generasi sekarang yang banyak banget konten yang gak bermoral sih. Moralnya makin turun gitu gue sorry banget gitu ya. Cuman kayak kalau lo kan kontennya udah jelas nih, jalan-jalan segala macem gitu. Lo ngerasa gak sih yang konten anak, ya sorry ya, Gen Z gitu ya, makin kayak gitu. Kayak apa pandangan lo nih soal Gen Z, kontennya gimana sih? Nah itu juga gitu, meresahkan juga nih. Jadi kayak apa-apa menurut aku tuh kayak sesuatu yang nggak bagus, jadinya dibiasain kayak udah hal biasa gitu kan. Padahal kan itu sebenarnya tidak bagus ya. Bagus. Tapi karena digituin jadinya kayak jadi biasa aja nih, jadi hal yang jadi keren gitu. Padahal mah enggak gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Karena kan jejak digital itu akan terus ada kan ya. Ada, sepanjang usia, sepanjang hidup lu gitu. Lu bayangin aja misalkan Gen Z ini udah dewasa terus lihat konten lo kayak gitu, lu nggak malu sama anak cucu lo gitu aja sih kalau gua gitu. Jadi lebih berhati-hati dalam berkonten, hati-hati dalam berbicara atau bertingkah di sosial media karena itu for all your life. Gitu ya. Jadi kayak apa yang lu lakuin tuh berdampaknya tuh gak cuma diri lu sendiri, terus kayak semuanya gitu. Banyak kalau lu bagus jadi contoh orang, bagus jadi pahala. Tapi ketika lu ngelakuin hal buruk dan dicontoh orang dan jadi kan bukan pahala, mudorot ya say. Mudorot, gitu. iya. Serem ya Wak. Ya pokoknya contohnya Kakak Loli nih ya, di sini Kakak Loli tuh lihat dari head to toe-nya, gue pengen ngebahas OTD lo nih. Ini soalnya ini inspire buat gue, gitu kan. Gimana tuh? Cakep. Ngerinya rambut nih, iya. ini nanti cepol gak kebeli gitu. Apa sih namanya daleman ciput. Ciput lagi ya. Jadi Cepol masih ini kan. Benerin dulu takutnya ada yang kelihatan. Kalau nggak sengaja sih mungkin ya, tapi kadang-kadang gitu. Gimana OTD saya kenapa? Gue mau bahas OTD lo hari ini temanya apa nih? Temanya ya wanita-wanita yang sering keluar negeri aja pakai baju tebal ya say. Oh tebal gitu. Jadi emang ceritanya ini udah womanpreneur. Iya womanpreneur ya. Oh entrepreneur tapi woman gitu. Yes gitu. Jadi aku mencerminkan diri aku ya emang entrepreneur gitu aja sih. Mungkin pakai blazer ya kan. Blazer terus ya dalaman hitam-hitam. Lebih ke mamba ya. Mamba. Ya karena hitam tuh udah gitu kayak sebenarnya kalau tapi palet lo emang mamba enggak. Aku sukanya berwarna sebenarnya. Oh. Cuman lebih kayak kan ini mejanya hitam jadi aku ngikutin aja gitu. Oh gitu. Oh alah. Oke. Soalnya aku hijab baru bulan Januari Kak. Ya. Memutuskan untuk berhijab tuh apa Kak? Ini jujur nih kalau gue ada keinginan, cuman gue kan masih agak maju mundur cantik gitu ya. Gimana nih kalau memutuskan untuk berhijab tuh gimana? Hidayahnya gimana? Gue pengen tahu dong cerita lo, kayaknya belum pernah dibahas. Belum pernah ya. Coba. Jadi sebenarnya
berhijab itu kan harus siap. Harus siap banget, dan itu pilihan yang sangat amat lu pikirin matang-matang. Karena yang pertama itu nanti akan ngaruh ke pekerjaan. Itu yang pertama. Banyak orang yang kenapa belum mau berhijab karena dia takut kayak kerjaan dia tidak ada gitu. Nah, kalau aku memutuskan berhijab ya pertama karena aku melakukan kewajiban yang memang harus aku lakukan sebagai muslim. Karena kita wajib banget berhijab sebagai muslim. Yang kedua, aku pengen disayang sama Allah. Iya, amin. Karena aku banyak pengennya Kak di dunia ini dan di akhirat ini. Kalau misalnya aku banyak pengennya, ya aku juga harus melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diwajibkan. Aku pengen lebih disayang Allah kayak gitu. Terus aku juga, dan alhamdulillahnya Kak, ibu owner ini terjadi ketika aku udah berhijab. Oh iya. Iya. Jadi tidak ada pekerjaan aku yang terhalang karena hijab. Di saat orang takut karena berhijab, otomatis apalagi dulunya aku penyanyi dungdat. Jujurly aku sebenarnya dulu penyanyi dungdat, aku duet, aku punya band. Kemarin sempat FYP band aku di Baba Band namanya. Itu aku juga seksi gitu. Tapi ternyata dengan aku berhijab pun malah bikin aku terkenal di TikTok dengan ibu owner. Sebelumnya yang TikTok aku yang followersnya 700.000 itu aku belum konten aku masih kemana apa aja. Ini apa? Kayak gitu. Nah, alasannya itu ya emang aku wajib sebagai muslim. Terus aku juga pengen memantaskan diri gitu. Terus aku juga ya pengen disayang sama Allah. Intinya aku kalau misalkan kita susah nih pengen apa-apa nggak dikabulin karena kita jauh sama Allah gitu. Kalau usahakan itu kita udah usaha nih kita apa yang kita inginkan lah ya gitu. Kita kan bekerja keras tapi ya kita juga harus lakukan juga apa yang dipengen sama yang punya dunia dan seisinya. Kalau muslim kan Allah nih ya kan, ya kita turutin apa yang Allah mau, apa yang kewajiban kita, nanti kita minta apapun dikasih. Dan itu benar Allah kasih kayak aku serius. Tapi benar ya Allah kasih gitu apa yang aku mau gitu. Walaupun dia step by step ya. Dan aku juga kayak kemarin merasakan hal yang kalau kata di zona yang di luar zona nyaman? No, bukan. Aku sebelum berhijab ngerasain titik terendah itu. Titik terendah sebelum berhijab. Sebelum berhijab. Gitu. Jadi aku pas ini tuh aku bangkit lagi dengan versi aku yang baru. Sebenarnya ini versi baru aku. Versi baru. Mungkin kakak kenalnya setelah Ibu Owner. Padahal sebelumnya itu aku udah di dunia entertain Kak. Aku udah dari YouTube, udah di nyanyi, udah syuting nyanyi. Ya kalau film-film tuyul tuh Jin, nah itu ceweknya aku. Oh iya Kak? Iya. Serius? Iya, coba tonton dari Aladin dan Alakada, Om Jin Danjung, di sini ada tuyul. Itu Jin Danjung itu kayaknya tontonan angkatan kita bukan sih? Ya, bukan ya, itu zaman dulu. Zaman dulu itu ya. Aku yang jadi tuyul ceweknya. Pokoknya bareng-bareng orang-orang mini lah kayak siapa yang kakak tahu orang-orang mini yang terkenal? Laus Mini. Yes, itu pokoknya itu kayak syuting di sini ada tuyul bareng beliau gitu. Gitu. Berarti sangat banyak, sepak terjangnya juga cukup banyak. Justru dengan berhijab malah makin melejit. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau yang belum siap ya jangan Beb. Ya gue kan? Sih jadi karena posisinya di sini alhamdulillah gue seorang muslim ya. Ya masih gue masih berusaha jangan gitu. Jangan dipaksa, nanti takutnya lu lepas lagi lebih gak bagus. Ya soalnya kan ada aja kan yang lain. Ntar gue dikiranya enggol lagi, enggak, sorry ya gitu. Iya gue lupa nih kan di sini. Thank you buat Bapi aku di sini. Gue mau appreciate nih Kak. Kali ini memang gue ditemani oleh Kak Loli, ditemani juga sama Bapi aku. Thank you Bapi aku. Pokoknya Bapi otentik dari Jogja. Ini kayaknya terenak nih yang pernah aku rasakan bakpia ini. Oh iya. Kakak pernah ke Jogja tapi emang belinya bakpia aku. Iya, dia udah happening gitu kan. Dia kayaknya enak. Aku pernah ke Jogja dan beli ini. Wah, mantep. Pokoknya berarti apapun yang direkomend sama Kak Loli, beli aja. Karena gue percaya itu pasti enak. Iya. Gue soalnya ngikutin TikTok lo terus. Sumpah. Iya, makan ke mana? Terakhir tuh ke Pik ya. Sama Mayang. Gue cobain. Tuh, itu semua gara-gara ya TikTok lo Kak gitu. The power apa juga kalau dipromosiin kan. Orang tahu, kalau didiemin baik gak tahu orang. Iya, jadi agar kalau diemin kayak gitu. Ya, oke deh. One last question. One last question gaya banget ya. Ada kirain masih banyak 10 20. 20 malah ya seharian kita nih. Kita di sini.
Kak, gue mau bertanya mungkin ini agak sedikit sensitif kali ya. Kak, gue tuh sering lihat lo dibully. Kan keadaan lo ini gue bilang spesial dan unik gitu. Gimana sih cara lo untuk menghadapi hal-hal tersebut gitu selama lo ada di dunia entertain? Kasih tahu gue dong, soalnya gue orangnya kan mentalnya agak lemah nih. Biar kuat kayak lo tuh gimana? Bersirkel sama yang mentalnya kuat juga. Sama kamu harus gini kayak kita terjun ke dalam pekerjaan sesuatu lu harus siap kayak karena aku gini, hal yang negatif jangan kamu dengerin, tapi kalau hal yang positif baru kamu dengerin. Jadi buat kayak motivasi gitu Kak. Terus kalau kita apapun yang negatif tapi jadiin motivasi untuk kita jadi lebih baik kayak gitu. Kan aku juga kayak ada yang bully yang gak cuman bully yang seputar fisik ya. Banyak lah gitu kan kata-kata mereka yang mungkin orang baca tuh ya ampun sakit hati banget, ya ampun jahat banget. Ya emang iya gitu, tapi ya udah itu resiko kita, pro dan kontra. Aku bilang selagi aku pokoknya dari aku nih, selagi aku tidak nyakitin kalian, selagi aku tidak jahat sama kalian, buat aku nggak masalah ketika kalian bully aku gitu. Mungkin dengan cara itu aku banyak penonton, aku banyak endorsan, itu gue nggak nyakitin lo men. Oh iya. Gue gak nyakitin lo, jadi ya udah, jadi pokoknya kakak kalau supaya mentalnya kuat intinya mah jangan didengerin gitu. Jangan didengerin aja, jadi kayak bebel aja gitu ya. Ya udah terimain aja gitu, resiko gitu loh. Namanya juga kita mau lu sekeren apapun, sebagus apapun namanya haters ada baik gitu Wak. Jadi ya udah terimain aja, jangan terlalu dimasukin ke hati. Tapi itu jadiin semangat untuk lebih lagi. Oke. Oke, kalau ini banyak banget sih. Ini gue udah cukup penasaran, gue sudah banyak hilang sama lo karena emang in person gitu. Gue taunya kan lo konten creator, kayaknya gue nggak bisa di ngobrol sama lo atau gimana. Ternyata gue bisa dapat ilmu yang banyak juga nih dari lo gitu. Makasih banget udah datang ke Phoenix, udah mau ngobrol sama gue yang netizen ini gitu kan. Tapi Kak, gue pokoknya sangat dukung apa yang lo akan lakukan. Gue berharap lo selalu sehat selalu, semakin kuat, semakin tegar, karena emang lo inspire banget. Dari pas lo hijab gue baru tahu di situ karena lo makin melejit gitu kan. Pokoknya sukses terus ya Kak ya. Amin. Oke. Terima kasih juga ya buat Kak Jamie dan Phoenix udah Phoenix ya? Iya Phoenix. Ya udah ngundang aku, udah mau ngobrol. Mudah-mudahan podcastnya bermanfaat dan kita nggak sampai di sini, kita harus panjang ya. Panjang dong. Sepanjang jalan kenangan ya. Kenangan siapa tuh? Kenangan aku dan dia. Oke kalau kayak gitu Phoenix kasih Pahim. Sampai sekarang aja enak aja. Masih aja ada lanjutannya. Pokoknya tonton terus podcast kita. Yang positif diambil, yang negatif nggak apa-apa diambil, dikomentarin juga nggak apa-apa. Telan aja, di subscribe, like and comment. Thank you for watching. Siap.